pada saat itu sebetulnya bersamaan itu dari Google itu sudah memasang yang namanya satelit khusus supaya daya tangkap sinyal di daerah sana itu sebaik di daerah-daerah yang lain. Nah, tapi yang menjadi persoalan di Indonesia Timur itu bukan teknologinya, SDM-nya. Nah, SDM-nya ini yang menjadi tantangan, bukan teknologinya. Kalau pergi ke Indonesia Timur, itu namanya kekuatan sinyalnya itu sampai ke pojok-pojok gunung sana, itu udah bagus. Kalau dulu enggak, saya terdengar gitu kan, yang namanya diapet kalau nonton di TV, kalau di handphone itu putus. Sekarang sudah enggak. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah SDM-nya. SDM di sana itu memang agak sulit. Saya bukan mengatakan di sana itu tidak sebagus yang di Jakarta, enggak. Saya paling sering dulu itu ke Indonesia Timur, mungkin ada 17 kali saya ke sana ya. Nah, sampai saya itu masuk ke daerah-daerah, ke pedalaman, penasaran karena kalau dibilang orang di sana itu seperti apa, ininya cerdas, malesnya yang ketulungan. Sampai saya pertama ke sana itu, saya bilang gini, sebetulnya orang di sini cerdas, tapi kok mau memulainya itu sulit banget. Jadi iseng saya itu pergi ke dalam. Terus ada teman juga orang sana juga, Pak, kami itu di sini yang paling susah itu adalah bagaimana memotivasi supaya anak-anak ini mau belajar, supaya orang di sini itu nggak males. Nah, saya ditanya gini, Pak, Bapak kan melihat itu pepaya banyak yang matang. Saya selalu ingat, oh iya, nah sekarang coba Bapak minta. Terus saya datang, selamat siang Bapak. Oh selamat siang, Bapak, pepayanya kok kayaknya sudah matang-matang ya, boleh minta nggak? Boleh. Sebentar. Saya pikir sebentar itu dia pergi mengambil galah atau berupaya untuk mengambil pepaya ini. Rupanya dia keluarkan bolong. Nah dia pohon pepaya yang matang itu terbang. Yes. Diambil pepaya yang matang. Saya kaget. Pak, kan sayang pepaya yang lain. Bapak tidak usah takut, masih banyak yang lain. Ini sampai sekarang itu di benak saya itu ada. Itulah Pak, bukti kemalasan mereka. Itu satu. Jadi paling susah itu di sana itu bagaimana memotivasi anak-anak supaya mau belajar. Nah, terus yang banyak jadi guru di sana itu orang dari Jawa, orang dari Makassar, sama orang dari Sumatera. Itu mereka itu adalah dianggap pengacau, bukan guru. Atau mungkin kalau bahasa zaman Belanda dulu penjajah gitu ya. Jadi kalau lagi si guru ini ngajar, kemudian ada temannya yang lewat dari depan sekolah, itu dia baru seperti Pak, woi, Ali, mau kemana? Kalau si guru lagi ngajar, itu kalau ditegur, dicuekin, guru ambil gitu ya. Nah tapi kalau yang mengajar itu dari mereka, itu semua nurut. Kalau yang mengajar itu orang mereka, semuanya nurut. Itulah dulu sampai kita punya niat bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa dari timur itu kalau dikuliahkan itu kembali ke daerahnya. Karena kita melihat mereka itu hanya tunduk nurut kalau dari putra-putra daerahnya yang ngajar. Ini yang paling berat. Nah sama Pak, waktu masuk masa pandemi itu, jadi teknologi itu sebetulnya Pak itu cuma alasan. Kami nggak bisa, enggak, sinyal bagus.
Bapak dan Ibu kalau mengatakan uang di Indonesia Timur itu jauh lebih banyak daripada di Indonesia Barat, tapi mereka nggak tahu memanfaatkan uang itu untuk apa. Itu. Jadi contoh. Nah ini Pak, sebetulnya kita itu harus terus ya. Bagaimana kita memotivasi supaya anak-anak di sana itu betul-betul mempunyai minat untuk belajar lebih gila. Sampai Yohanes Surya itu membuat satu satu wilayah di Jakarta sana, itu di wilayah Karawaci, itu khusus untuk anak-anak Indonesia Timur. Dibikin asramanya bagus banget. Nah, berupaya untuk mengubah karakter ini. Itu apa? Asrama itu dalam rentang waktu tidak sampai 2 tahun. Itu yang tinggal itu hanya jendela. Semua jendela, semua pintu sudah tidak ada. Ruang sekolah, semua pintu, semua jendela tidak ada. Yang ada itu tinggal ada satu LCD karena dikasih kerangkeng ya, sama tembok. Semuanya itu pecah. Yang ditonjokin, yang ini, ini susah. Tapi ya dengan kegigihannya Yohanes Surya, kemudian pelan-pelan karakter, peraih Nobel Fisika itu dari Indonesia Timur. Ini. Nah setelah itu mulailah mereka itu sekarang mulai pelan-pelan mulai menyadari. Nah teknologi itu Pak, yang tadi Bapak menanyakan bagaimana untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur sekarang itu mereka itu mulai tertarik, apalagi waktu mereka mulai mengotak-atik gadget ini ya, asik gitu ya. Nah, tapi justru kekhawatiran kita jangan-jangan nanti kebablasan. Itu Pak ya, betul. Tapi masalah itu saya kira ya Mas Nadiem itu juga sudah memikirkan ke sana, dan sekarang itu sinergitas juga untuk fasilitas dan lain-lain juga diberdayakan, dan sudah banyak juga program yang kita kembangkan ke sana. Nah, sedikit tadi ada pertanyaan bagaimana kalau S3 itu ada juga di UT. Bapak nggak usah takut, UT itu sekarang sudah membuka program S3. Saya ini termasuk pendiri Universitas Terbuka. Jadi tahun 83 kami itu mulai mempersiapkan, 84 diresmikan, dan sekarang UT itu sudah membuka program S3. Silakan Bapak browsing, nanti nggak usah perlu jauh-jauh, semuanya online. Jadi nggak perlu harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Monggo silakan. Dan juga teman-teman yang di sini, kalau seperti Pak Motif harus dulu pergi ke Jakarta, mungkin nanti nggak perlu lagi teman-teman yang di sini ini harus meninggalkan keluarga untuk mengambil gelar S3. Jadi Universitas Terbuka itu sudah membuka program S3. Karena saya lupa ya, itu untuk jurusan apa aja. Nah itu. Terus yang kedua tadi Pak, kurikulum ya. Nah kurikulum itu tadi Ibu sedikit dulu ya Bu. Pertanyaan kami tadi Pak, bagaimana untuk mendesain pembelajaran pada kurikulum merdeka? Oke. Ini juga yang sering kita itu bukan terjerembab kali sama ya. Terjerembab sama terjerumus gitu ya. Nah, kita itu harus bisa membedakan mana strategi pembelajaran, mana kurikulum. Nah, orang di lapangan menganggap duanya itu sama, itu beda. Kalau untuk memerdekakan belajar, ini sampai sekaligus penanya yang ketiga. Jadi merdeka belajar itu bukan urusan bersenang-senang dalam belajar. Itu hanya bagian kecil. Tapi merdeka belajar itu membangun satu kompetensi baru, ya.
yang berangkat dari yang kurikulumnya harus dibangun dulu. Itu. Karena kalau kurikulumnya tidak ada, itu tidak akan bisa menghasilkan satu kompetensi utuh untuk satu kemampuan baru tadi. Makanya itu perlu ada penguasaan desain pembelajaran, mulai merancang. Nah, ini tantangan kita. Sebetulnya Merdeka Belajar itu sifatnya lebih individual ya. Hanya kita kalau melaksanakan individual itu kosnya terlalu tinggi. Nah, karena sistem persekolahan kita juga masih klasikal. Tapi Bapak dan Ibu bisa berangkat dari analisis kebutuhan. Jadi berangkat dari analisis kebutuhan itu ada dua sebagai basicnya. Satu, analisis kebutuhan potensi daerah, apa yang bisa dijual dari daerah. Yang kedua itu analisis kebutuhan berangkat dari kesepakat para peserta didik. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu terjawab. Dari analisis potensi daerah, ini nanti akan menjadi satu kesatuan, menjadi sinergitas ya. Bagaimana si anak itu juga bisa menjual daerahnya, mempopulerkan daerahnya, dan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan dari apa yang mereka lakukan terhadap daerahnya. Nah, di sini kan tadi dikatakan kelautan itu perikanan sama ke wisata, ya, sama wisata. Jadi kita berangkat dari analisis kebutuhan. Kalau kita berbicara wisata itu juga sangat luas, diperkecil